Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'mati izzatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah azza wa jalla yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Isah. Allah limpahkan rahmat dan berkah pada negeri kita. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita doakan pada orang tua kita yang hari ini sedang sakit, ya, wabil khusus sahabat kita, kawan seperjuangan kita, Pak Nawani, ya, yang saat ini sedang masih dirawat, Pak, ya? Sudah pulang. Alhamdulillah. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allahumma asfi. Dan pada saudara kita hari ini yang sedang diuji, semoga Allah kuatkan imannya. Wabil khusus pada orang tua kita yang hari ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan orang tua kita yang hari ini sedang berada di alam barzah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allahumma firlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita minta sama Allah, ya, doa sama Allah, ya, sebagaimana tadi surah yang dibaca oleh Pak Haji Latif, ya, inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Oleh karena itu ketika kita minta sama Allah, sebelum doa minta sama Allah, Pak, keinginan hajat kita, maka yang harus kita baca adalah mengagungkan asma Allah. Nah, sebelum mengagungkan asma Allah nanti dikaji sampaikan oleh Pak Haji Abdul Latif, Pak Haji Sujono, ya. Kita baca doa apa? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir, seutama-utama mengingat Allah adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ini juga dibaca, Pak, kalimat ini yang nanti akan memasukkan kita ke surga. Ya, barang siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sebelum kita minta sama Allah, yang harus kita agungkan adalah apa? Tahlil. Ya, kalimat tahlil adalah la ilaha illallah. Afdalu la ilaha illallah. Ya, seutama-utama zikir adalah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Wa afdalud doa alhamdulillah. Dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi sebelum kita minta doa sama Allah, memuji Allah dulu tuh, Pak. Nah, pujiannya bagaimana, Ustadz? Tadi nanti dibaca sama Pak Haji Jono. Ya, Allah al-Ghina, Allah Engkau yang Maha mencukupkan, ya Allah, cukupkanlah hartaku, ya Allah. Ya, Allahus Samad, Engkau tempat aku bersandar, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Ya, Allah Ar-Razzaq, Engkau yang Maha pemberi rezeki, ya Allah. Ya, berikanlah aku rezeki yang baik, ya Allah. Jadi gitu doa dalam doa, Pak. Enggak boleh ujuk-ujuk kita, ya Allah berikanlah aku rezeki, jangan. Ya, suami tiba-tiba istri datang, Pak minta duit, Pak, kayak bocah. Nah, kalau suami yang baik ya dikasih. Ya, suami yang nggak baik juga, walaupun suaminya baik, beda. Tapi kalau dipuji, Pak, ganteng banget, Pak, nah, pasti dikasih tuh. Biasa dikasih 50.000 jadi 70.000. Nah, Pak ganteng banget, keren banget, Pak. Nah, itu ditambah. Jadi padahal kita jelek. Padahal kita ganteng.
Jadi gitu Pak Bu, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk, ya. Yang kedua, ya, seutama-utama berdoa adalah memuji, ya, pujian, ya. Makanya kita jangan banyak dipuji Pak, hati-hati. Ya. Seorang sahabat sejati adalah sahabat yang bukan sering memuji temannya, tapi sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan sahabat perjuangannya. Apa dalilnya? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Saling menasihati. Orang mukmin itu ada dua, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Al-Qur'an ini turun hanya surah Al-Asr, hanya turun surah Al-Asr, satu surah aja cukup sudah. Kenapa? Karena Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, intinya adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Itu. Yang kedua, para jamaah yang dilakukan Allah, ya, maka ucapkanlah kalimat, ya, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, adhur asyatrul iman walhamdulillah talma'ul mizan. Bersuci itu sebagian iman, ya. Jadi bersuci itu, ya, toharoh itu bagian dari iman, ya. Menggunting kuku itu bagian dari iman. Kenapa? Karena ketika kuku panjang ada kotoran, disitulah sebagai sarangnya syaitan, ya. Lalu kemudian hal-hal yang bersih itu bagian dari iman, ya. An-nazafatu minal iman, ya. Kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Dua buah kalimat ringan, apa, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi dan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi kedua daun timbangan itu, atau memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, nanti ketika kita ditimbang di padang mahsyar, kata Allah, adalah Allah akan menimbang kita sejauh mana kita banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu maha suci Allah. Makanya ketika kita melihat yang takjub, wah, hati-hati nih, ucapkan apa? Subhanallah. Lalu yang keempat, ya, mengucapkan kalimat haqqallah. Haqqallah itu artinya apa? Haqqallah itu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah, ya. Haqqallah itu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menolak sesuatu kemadaratan dan mendatangkan suatu kemanfaatan melainkan dengan Allah, melainkan atas izin Allah. Nah, kalau orang berdoa, Pak, la haula wala quwata illa billah, dia nggak ada keyakinan apa yang namanya datang ke dukun, yang namanya percaya kepada apa yang sekarang lagi ramai Pak RW, khodam. Cek khodam nih Pak RW, cek khodam. Ya, ini khodamnya baik apa enggak? Enggak boleh tuh, ya. Terus sakit berobat sana sini kagak sembuh-sembuh, akhirnya punya keyakinan jangan-jangan ada yang transfer, ada yang ngirim. Nah, ini nggak boleh Pak, ya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah tidak ada daya upaya untuk menolak sesuatu kemadaratan dan mendatangkan suatu manfaat melainkan dengan Allah juga, ya. Tidak ada orang yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Makanya bagi orang yang mengucapkan selalu la haula wala quwata, dia nggak boleh ngucapin gini Pak, ya. Untung ada dia, itu nggak boleh Pak, hati-hati nih. Untung ada dia. Kalau nggak ada dia tadi Pak Haji, nggak tahu hidup saya gimana Pak Haji. Nah, itu nggak boleh tuh. Untung ada dia, nggak boleh Pak. Ini kan ucapan ringan kan, ucapan yang orang sering, untung ada dia. Coba kalau nggak ada dia, udah mati kipe kita. Nah, itu kata orang Cilodong, nggak boleh Pak, ya. Kata Rasulullah, la haula wala quwata itu tidak ada yang mendatangkan madarat dan tidak ada yang mendatangkan manfaat atas izin Allah, ya.
Makanya kalau kita bertemu sama seseorang, ucapannya apa? Masya Allah, tabarakallah. Sesuatu atas izin Allah, ya, dan keberkahan juga atas izin Allah. Yang kelima, ya. Jadi suatu ketika nih ucapan la haula wala quwata atau keutamaan membaca hauqallah. Hauqallah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, pada suatu ketika Nabi menaiki satu pendakian, naik bukit. Maka manakala seorang laki-laki sampai ke puncaknya, berserulah laki-laki itu dengan sekeras-kerasnya, suaranya la ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar ucapan itu Nabi bersabda, kamu sebenarnya tiadalah menyuruh orang yang tuli, dan tiadalah pula kamu menyuruh orang yang jauh darimu. Sesuatu itu Nabi pun bersabda kepada Abu Musa, apakah tidak lebih baik kamu tunjukkan kepadamu suatu kalimat dari kalimat perbandaran surga? Kemudian sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, ucapan apa itu? Yaitu ucapan kalimah la haula wala quwata illa billah. Jadi suatu ketika ada sahabat Nabi, Pak, naik gunung, Pak Haji, ya. Lalu ketika sampai puncak, la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, ya, kalimat itu kurang tepat, ya, kalimat itu Allah itu nggak tuli, ya, dan juga ini kalimat bukan buat panggilan untuk orang menunaikan sholat. Kata Nabi, maukah engkau aku sampaikan ucapan yang sering dibaca oleh orang-orang penduduk surga? Para sahabat menjawab, iya mau. Apa kalimat la haula wala quwata illa billah? Ya. Jadi kalau kita naik gunung tuh Pak, sampai, ya, atau kita dalam keadaan kesulitan, baca itu. Lalu yang kelima, keutamaan mengucapkan hasbullah. Hasbullah itu hasbunallah. Diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya Allah semesta alam cukup bagi kami, tak perlu kami kepada yang lainnya, dialah sebaik-baiknya penjaga segala kemaslahatan dan kemanfaatan hidup kami. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Ini ucapan siapa sebenarnya? Ini adalah ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Pak. Ya. Jadi para ahli tafsir mengatakan itulah ucapan Nabi Ibrahim dikala beliau dibakar di dalam api yang sangat panas, ya, oleh Raja Namrud. Ya. Ketika itu api bernyala-nyala dan Ibrahim berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan itulah kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, keturunannya. Jadi kalau kita lagi kesulitan, ucapkanlah ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, ayat 173, ya, sesungguhnya mereka yang berkata, ya, memberi penakut manusia kepada mereka bahwasanya musuh telah mengumpulkan tentara yang banyak dan persenjataan yang lengkap siap untuk menggempur, maka takutlah kamu akan musuh itu. Lalu mereka menyambut perkataan itu dengan iman yang bertambah-tambah kuatnya serta mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Jadi dulu para sahabat Nabi, ya, pejuang-pejuang Islam kalau melawan orang-orang kafir, Pak, ya, ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir, itu nggak gentar, nggak gentar, malah musuh yang gemetar, Pak. Iman dan perjuangannya semakin menyala-nyala. Ya. Kalau tentara yang muslim, yang mukmin, yang rajin beribadah, pasti doa itu, Pak Haji, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Tapi kalau tentara yang maaf yang bukan beriman kepada Allah, apa? Hah? Mintanya apa, Pak Haji? Kanjeng apa gitu, ya? Ya, pakai ajimat. Ya. Lalu, ya, terakhir, ya, keutamaan membaca bismillah. Ya. Nabi Muhammad SAW, kullu amri zibalin la yutba'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa asdam. Tiap-tiap urusan yang sangat penting, tiap-tiap urusan penting akan sangat berharga
Ya, tiap-tiap urusan penting akan menjadi berharga. Ya, sekaligus menjadi putusnya berkah jika tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sesuatu ucapan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kata Rasulullah SAW, urusannya itu akan sangat berharga, Pak. Bismillah. Dan urusan itu sebagai pintu datangnya keberkahan. Artinya sebaliknya apa? Ketika orang tidak mengucap Bismillah, terputus keberkahannya, Pak. Kita nih makan Bismillah, ya, mau makan Bismillah. Setiap akhiri pekerjaan dengan Alhamdulillah. Mau berangkat, ya, kerja, mau berangkat nganter anak cucu, Bismillah. Ya. Ya. Ada ketika saya pernah ngajar di lapas, Pak, penjara, ya, ada maling, Pak, maling, ya, tapi malingnya masih sholat, ya, dia pengen, ya, biar apa, Allah nggak marah ketika maling dia ngucapin Bismillah. Saya bilang salah kamu, dosa kamu, ya. Tetap, ya, perbuatan Bismillah itu untuk yang sifatnya dilakukan kebaikan, ya. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ma min abdin yaqum bismillahirrahmanirrahim illa dabus syaitan kama yadubu rasus 'alan nar. Tidaklah seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan hancurnya setan sebagai hancurnya timah di atas api. Ya. Makanya ketika orang mengucapkan basmalah, Pak, setan itu apa? Takut. Ya. Makanya kan dalam sebuah hadis, dalam redaksi hadis apa? Setan itu akan menjadi kenyang ketika manusia memakan makanan yang dia makan itu tidak mengucapkan basmalah. Ya. Kita, Pak, setan itu kan sering ngebohongin kita, Pak. Ya kan? Kenapa? Satu, usianya lebih panjang daripada kita. Dua, menggoda manusia lebih berpengalaman, ya. Tahu karakter manusia. Ya. Jadi setan itu lihai dalam, ya, menggoda kita, menipu kita. Kita juga bisa nipu setan, Pak. Kita ambil nih gelas, nih, tangan kiri, berdiri sendiri, nggak bagi-bagi. Udah setan hampir set Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Pak? Kalau kata orang Betawi, kecelek setan tuh, Pak. Gue celein tuh setan. Ya. Ya. Setan hampir senang tuh, Pak. Makanya saya suka bingung, Pak. Ada orang Islam tapi kalau minum tangan kiri, Pak. Ya. Ustadz, ini kan dari dulu sejak kecil. Dulu ada Rasulullah SAW di zaman sahabat Nabi. Ada seseorang, ya, makan dan minum tangan kiri. Ya. Lalu kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, aku dari sejak kecil pakai kayak gini tangan kiri. Lalu Rasulullah bilang, nanti kalau kamu tidak merubah, Allah akan terus, ya, lakukan perbuatan kamu dengan tangan kiri sampai Allah cabut nyawa kamu. Summa na'udzubillah min dzalik. Ya, perkara tangan kiri ini bukan urusan sepele, Pak. Kadang ada orang minum tangan kiri. Ya. Tapi kalau merokok banyak yang tangan kiri nggak apa-apa. Ya, karena merokok tidak halal. Nggak apa-apa tangan kiri gini. Ya, nggak ada yang tangan kanan kalau merokok, ya. Pak Haji kok tahu? Pernah ngerokok? Suka lihat. Oh, pernah lihat. Nah, makanya ditulis nanti depan masjid, rokok jangan tangan kanan, ya, harus tangan kiri. Atau dua-duanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ucapan dalam apa? Bismillah, ya. Dan terakhir ucapan astagfirullah. Kata Rasulullah SAW, ucapan yang disukai oleh Rasulullah adalah ucapan astagfirullah. Ya, ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya.
Pak sulit tidur, jangan minum obat tidur, banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan bagian dari tadi apa? Sebelum kita minta sama Allah, ya, sebelum kita mengucapkan asma Allah, nanti akan disampaikan sama Pak Haji Jono, ya, Ar-Razzaq, Al-Ghina, ya, Al-Wafa, Al-Wafi, An-Nafi, ya, As-Samad, ya, dan seterusnya. Nah, kita baca dulu ini. Bismillah, walhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Memuji, ya, keagungan Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan, dan izin, ya, jam 7 harus sudah ada di Bekasi jadi panitia walimahan putranya Ustaz JJ, ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, yang benarnya datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbik, yang kelemahannya sebagai manusia mohon dibukakan, maaf ya. Wa nasallahu fatun qarib. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.